posting di sosial media Anda masing-masing. Dan saya akan cek lagi semangatnya. Mana suaranya seluruh hadirin yang hadir? Catatan tanggal 2 September tahun 2023, berbagai peristiwa mewarnai dan menjadi sebuah catatan sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. ZIF Channel merangkum peristiwa tersebut. Dimulai pada pagi, ribuan kader, simpatisan dan fungsionaris Partai Gelora memenuhi Gedung Teater Jakarta di Tamrin, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka yakni mendeklarasikan dukungannya untuk bakal calon presiden, baca pres, Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Dukungan tertulis tersebut diberikan oleh Ketua Umum Gelora Anies Mata dan diterima langsung oleh Prabowo. Ketua Umum Gerindra tersebut nampak menerima dan menyambut baik atas dukungan yang diterimanya. Dukungan kepada baca pres Prabowo untuk saat ini adalah yang terbanyak dari berbagai partai peserta pemilu di 2024 nanti. Di antara banyaknya tersebut, satu partai pendukung meninggalkan dan mencabut dukungannya yakni Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin. Partai Gelora ini partai yang lahir di tengah krisis. Dan karena itu lahir dengan satu mimpi untuk menjadi solusi bagi krisis itu. Yang paling buruk dalam situasi politik kita adalah kalau kita tidur tanpa mimpi, bangun tanpa rencana. Jadi kita mencari sekutu. Sekutu yang bisa menavigasi Indonesia menjadi negara superpower baru dengan memanfaatkan transisi geopolitik yang rumit ini bukan sebagai ancaman tapi sebagai peluang. Dan itu sebabnya sekali lagi kami merasa bahwa deklarasi ini adalah perjodohan. Perjodohan antara Partai Gelora dengan Pak Prabowo dan juga teman-teman koalisi yang lainnya untuk mengantarkan Indonesia, menavigasi Indonesia melalui transisi geopolitik yang rumit. Mudah-mudahan di tengah krisis ini kita justru mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Deklarasi ini adalah permulaannya. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah Pak Prabowo di tengah ketidakpastian format koalisi yang terjadi hari-hari ini, Pak Prabowo mendapatkan tambahan sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan insya Allah. Di hari yang sama pada siang harinya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta fungsionaris lainnya berada di Hotel Majapahit, Surabaya. Di tempat ini, digelar deklarasi pasangan bakal calon presiden, baca pres, Anies Rashid Baswedan dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Muhaimin Iskandar. Pemilihan Cak Imin, sapaan populer Muhaimin Iskandar mengejutkan sejumlah elit politik di tanah air, bahkan salah satu partai pendukung Anies harus hengkang dari barisan karena merasa dikhianati olehnya. Seperti telah diketahui oleh publik bahwa Anies didukung oleh 3 partai yakni Nasdem, PKS dan Demokrat, namun, akhirnya Demokrat memutuskan untuk keluar dan mencabut dukungannya. Sementara itu PKS yang merupakan juga mendukung Anies menggelar konferensi pers di DPP PKS Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut PKS mengambil sikapnya yang disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Para pengurus PKS yang juga hadir, di tengah-tengah kita sudah ada Presiden PKS didampingi oleh Bendahara Umum Bapak Mahfud Abdurrahman dan juga Ketua DPP PKS Bapak Al-Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Bapak Ahmad Ro'iyat yang akan memberikan konferensi pers terhadap situasi politik terakhir. Dan mohon maaf agak sedikit menunda karena tadi Pak Presiden juga sambil menunggu forum di Surabaya sehingga kita lakukan setelahnya. Kepada Presiden PKS kita persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan, beberapa poin ini.
Kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.